Oke, malam teman-teman. Kita kan di sini ada tugas buat tugas kelompoknya itu buat diskusi penyusunan tabel analisa substansi. Nah, kalau dari aku pribadi nih, aku masih saran ya, kegiatan yang mungkin bisa jadi kita tuangkan di tabel kita ini. Kalau dari aku sih, mungkin digitalisasi layanan pertanahan ya. Kenapa? Karena digitalisasi ini kan mencakup perencanaan mencakup perencanaan regulasi, inventarisasi datanya, dan pengembangan sistem teknologinya. Di menurutku juga untuk digitalisasi layanan pertanahan ini ada dua nih nilai nilai berakhlak yang bisa kita ambil yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabel. Kalau untuk teman-teman ini gimana? Mas Tanto mungkin ada pendapat lain mungkin? Oh ya, siap. Terima kasih untuk waktunya. Mohon izin, kalau dari saya sendiri sih, dari tahapan kegiatannya mungkin ya, tadi kan sudah disepakati untuk topiknya yaitu digitalisasi layanan pertanahan nih. Nah, untuk digitalisasi layanan pertanahan ini mempunyai beberapa langkah. Yang pertama yaitu perencanaan dan penyusunan regulasi terkait digitalisasi supaya ada landasan hukum yang jelas nih. Kemudian yang kedua, inventarisasi dan validasi data. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan sistem dan infrastruktur teknologi agar layanan bisa berjalan lancar. Kemudian selanjutnya yaitu digitalisasi dokumen dan layanan supaya masyarakat bisa mengakses secara online. Kemudian yang kelima yaitu sosialisasi dan pelatihan terkait layanan digital agar ASN dan masyarakat familiar dengan sistem nih. Kemudian yang keenam yaitu monitoring dan evaluasi untuk memastikan sistem berjalan baik. Kemudian yang terakhir yaitu peningkatan dan inovasi berkelanjutan supaya layanan makin efisien dan mengikuti perkembangan teknologi. Kalau semua tahapan ini dilakukan dengan baik, masyarakat nggak perlu antri panjang lagi dan ASN bisa bekerja lebih sistematis. Ya, izin menambahkan Mas Tanto. Dari saya mungkin Ya, untuk outputnya ya. Output dari sini digitalisasi sistem ini cukup jelas ya. Ada tersedianya layanan pertahanan elektronik. Jadi masyarakat bisa mengakses layanan secara digital tanpa harus datang ke kantor pertanahan. Selain itu, akses layanan juga pasti akan lebih cepat, mudah, dan efisien dibandingkan masyarakat harus datang sendiri ke kantor. Manfaatnya, manfaatnya itu cukup nyata. Masyarakat nggak perlu lagi antrian lama. Dokumennya lebih aman dan prosesnya lebih transparan. Ini juga bakal bikin ASN lebih gampang memantau berkas dan mengurangi risiko kesalahan manual. Jadi hasilnya bukan cuma produk digital, tapi pelayanan nyata yang cepat dan pasti terpercaya. oke, oke. Nah, kalau kita nyambung lagi nih ya, kalau kita kaitin sama nilai ASN berakhlak itu, implementasinya jelas. Yang pertama tadi kan bilang berorientasi pelayanan, di mana ASN memudahkan masyarakat mengakses layanan pertanahan digital, di mana memberikan kemudahan dan kecepatan tanpa harus bolak-balik ke kantor kan. Yang kedua ada nilai akuntabel. Semua prosesnya tercatat digital, di mana ASN ini bisa mempertanggungjawabkan setiap langkah yang lagi diambil gitu. Nah, nggak ada lagi celah untuk penguatan liar atau manipulasi data. Selain itu, sistem digital ini tuh meminimalisir kesalahan manusia, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung ASN untuk bekerja jujur serta profesional. Kalau ASN komit konsisten menerapkan nilai ini nih, pelayanan publik pasti bisa makin transparan, efisien, dan dapat dipercaya masyarakat. Kalau dari sisi organisasi, digitalisasi ini mendukung visi misi ATR BPN, jadi modern, bebas pungli, dan efisien. Transparansi meningkat karena semua proses tercatat di sistem, praktik pungutan liar ditekan sehingga organisasi makin dipercaya masyarakat. ASN juga terdorong untuk lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan teknologi. Dengan digitalisasi budaya kerja di ATR BPN juga terbentuk lebih modern. ASN bisa fokus pada pelayanan yang cepat dan akurat. Masyarakat merasa puas dan semua proses bisa dipantau secara jelas. Jadi ini bukan sekedar teknologi, tapi penguatan nilai-nilai organisasi lewat digitalisasi layanan.
izin menambahkan rekan-rekan. Kalau boleh nambahin nih, memang ada beberapa tantangan. Misalnya yang pertama yaitu masyarakat atau ASN yang belum terbiasa pakai sistem digital nih tantangannya. Kemudian ada tantangan lain yaitu keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah. Kemudian perlunya sosialisasi dan edukasi agar semua pihak bisa menggunakan layanan dengan maksimal. Tapi ada solusinya juga nih, yaitu bisa lewat pelatihan rutin untuk ASN, sosialisasi ke masyarakat, dan pengembangan sistem yang user-friendly. Dengan begitu, digitalisasi nggak cuma teknis, tapi juga efektif dalam meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas. Ya, benar-benar Mas Anto. Jadi menambahkan juga, memang tantangan tadi cukup berat juga kalau dibandingkan dengan sumber daya yang ada di Indonesia saat ini. Tapi kalau kita memikirkan tantangan tadi bisa diatasi, nampaknya ke publik jika kita berhasil, pasti akan sangat positif. Dan manfaatnya itu layanan lebih cepat akan lebih cepat dan lebih aman. Dokumennya juga tersimpan rapi karena tidak tercecer dibanding dengan manual. Lalu kepuasan masyarakat meningkat karena semua proses jelas dan bisa dipantau lewat elektronik. Lalu kepercayaan publik terhadap ASN dan BPN juga akan meningkat dari manfaat tersebut karena transparansi dan akuntabilitasnya akan terlihat nyata. Jadi digitalisasi ini bukan cuma soal teknologi saja, tetapi mewujudkan pelayanan yang manusiawi, adil, dan profesional. Oke, oke nih teman-teman. Kalau gitu kita simpulkan tadi ya kita milih untuk di tabelnya kegiatannya digitalisasi layanan pertanahan. Karena itu bisa memberikan kemudahan ya dan efisiensi pelayanan di kantor pertanahan. Baru dan ASN yang menjalankan digitalisasi ini diharapkan nih untuk mengimplementasikan nilai berakhlak khususnya pada berorientasi pelayanan dan akuntabel. Dampak positif terlihat pada kepercayaan publik, transparansi organisasi, budaya kerja ASN yang modern dan inovatif. Tantangan memang ada, tapi bisa diatasi lewat sosialisasi, edukasi, dan pelatihan berkelanjutan. Dengan begitu, pelayanan publik di ATR BPN makin profesional, terpercaya, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Thank you ya teman-teman udah mau diskusi. Semoga jadi inspirasi buat kita terus memperkuat nilai berakhlak di layanan pertanahan. Thank you. Terima kasih juga teman-teman.